Jadi kalau beliau ini atasan saya, jadi saya nggak boleh melebihi waktunya, kan? Nanti saya ditegur karena kami satu kantor. Iya, nggak keluar dari surat tugas. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya lebih ke bagaimana peran tokoh, ya, peran tokoh adat dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, saya memang sedikit punya pengalaman karena saya penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Periode pertama 2003 sampai 2008. Setelah itu beliau ini lanjut, ya, lebih banyak pengalamannya saya di bidang penyelenggaraan pemilu. Tapi begitu pun benar bahwa tadi kalau Bapak Ibu dengar saya bertanya, itu yang saya tanya. Bagaimana inisiatif KPU dalam rangka kesuksesan pemilu, penyertaan tokoh-tokoh. Kenapa saya tanyakan itu? Karena kelihatannya banyak di KPU kabupaten kota itu lebih banyak kegiatan seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, malah tokoh masyarakatnya yang jemput bola. Bagi saya itu terbalik. Harusnya penyelenggara yang jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan sejenis. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian sering diundang oleh KPU dalam rangka pensuksesan pemilu, tapi saya sampai sekarang belum pernah diundang. Kenapa? Saya juga termasuk, bukan tokoh saya, tapi saya penasehat Himpunan Masyarakat Kota Medan. Saya penasehatnya, ketuanya ada datang hari ini, kami tidak pernah diundang. Jangan-jangan organisasi keindonesiaan lain yang pernah diundang. Itu yang saya tanyakan tadi. Jadi apa pentingnya tokoh ini? Ini saya strategis. Kalau bicara pengalaman Prof, itu yang saya lakukan selama 5 tahun. Saya juga menyelenggarakan pemilihan bupati, DPRD, DPR provinsi pusat dipilih, juga gubernur, juga presiden, walaupun satu periode, ya. Pernah saya lakukan itu. Dan peran tokoh ini sangat strategis dalam rangka misalnya pensuksesan. Salah satu hal mungkin keberhasilan saya, kalau dulu kami sama-sama dengan Pak Dekan ini menjadi penyelenggara, di kampung saya itu hampir 98% kehadiran pemilih datang ke TPS pada saat saya melakukan itu. Di kabupaten kota lain banyak yang di bawah 70, 60 gitu kan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena peran bapak-bapak ibu sekalian semua. Jadi bukan hanya tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, malah tokoh preman lah kita katakan di terminal, itu kita jangkau semua dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi. Bukan hanya dalam bentuk sosialisasi ceramah, malah kadang-kadang tidak efektif pada saat itu. Jadi anggota saya bagi setiap minggu. Yang Nasrani pindah-pindah gereja, nggak perlu modal. Kita pindah gereja, nanti habis kebaktian bicara di situ. Anggota KPU, termasuk tadi yang dikatakan oleh penyelenggara tadi di tingkat KPU kabupaten kota itu kan ada namanya PPK, ya, PPK, PPS, nanti menjelang hari H ada KPPS. Itu kita libatkan semua. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Tingkat kehadiran di TPS tinggi, karena kadang-kadang orang KPU merasa dirinya sama dengan masyarakat, ya. Seperti tadi misalnya Pak Ibu itu menyatakan kita sudah bisa mengakses apakah kita terdaftar apa tidak. Betul, itu mungkin dunia anak muda, milenial, Gen Z aktif dengan itu. Tapi bagi saya itu kurang. Harus ada yang offline juga harus dimanfaatkan. Sarana prasarana terkait dengan ketokohan, misalnya di masjid. Dulu saya setiap Jumat teman saya suruh ke sana. Mulai dari KPU, PPK, PPS dan lain sebagainya. Jadi walaupun mungkin itu tidak kita alami, mungkin di Medan ini dari segi SDM lebih oke lah ya mungkin ya. Kalau soal bagaimana supaya suara sah, bagaimana cara mencoblos dan lain sebagainya, mungkin kita untuk warga Medan mungkin ini. Jadi terkait dengan kegiatan kita ini, tentu kita ingin penyelenggaraan pemilu itu berhasil. Makanya
orang tua kita, Pak Datuk, menyelenggarakan kegiatan ini dan Sekjen bercapek-capek. Ini sebenarnya tugas penyelenggara pemilu bagi saya, ya kan, utamanya. Bukan tugas tokoh, ini kan kebalik. Jadi kita harapkan ke depan mungkin penyelenggara baik tingkat kabupaten provinsi lah di sini ya, karena pemilu presiden, provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat PPS, ya harus melakukan kegiatan-kegiatan sejenis supaya semua yang sudah berhak menjadi pemilih ya bisa datang ke TPS, sehingga keberhasilan Kota Medan itu akan meningkat. Ya, saya nggak tahu persennya, tapi relatif nggak sebesar kabupaten kota lain ya dalam pemilu-pemilu di selama ini yang seperti yang dilakukan oleh beliau tadi itu masih relatif rendah. Padahal SDM kita lebih tinggi sebenarnya dibanding kalau kita melihat dari sisi komposisi penduduk. Jadi walaupun misalnya kita tidak didorong oleh penyelenggara pemilu, kalau kita mau memang pemilu itu damai, pemilu itu berhasil, kita yang hadir di sini tentu sudah mewakili etnis yang ada di Kota Medan. Pasti yang diundang ini kan berbagai suku, ya. Jadi saya nggak tahu kalau tadi ada KPU, saya mohonkan supaya KPU menyelenggarakan sosialisasi di masing-masing etnis kita. Tapi mereka nggak ada lagi di sini, Pak Sekjen ya. Mungkin nanti melalui Pak Sekjen bisa kita minta, biar ada juga kegiatan kita kan. Ada paguyuban Pasundan, Jawa, ada kami Himpa, ada banyak ini organisasi. Mereka bisa